Jadi malam ini temanya adalah You are the happiness you seek. Kamu itu Iya, betul. adalah kebahagiaan, sejatinya adalah kebahagiaan yang em, Kamu kamu cari, cari sendiri gitu. Kalau cari-cari. nggak salah itu ya Bang, Rupert Spira ya, bukunya yang baru juga itu ya. Hmm, ini teman-teman. Rupert Spira menulis buku You are the happiness you seek, Uncovering the Awareness of Being gitu. Jadi malam ini kita coba ngobrol mengenai itu kali ya Bang ya. Walaupun aku Ya, juga belum baca sih bukunya. nggak harus baca dulu kan. Kan bukan mau bedah buku, nanti aja Iya, itu kalau oh mau iya, sharingnya. iya, Nah, ini kita ngobrol-ngobrol mengenai kebahagiaan yang cari gitu. iya, Mungkin Nadia bisa cerita kali dari, ya karena kan dalam konteks Journey of Soul kan kita bisa mencari happiness itu gitu. Perjalanan Nadia pribadi nanti siapa tahu teman-teman juga bisa uh, merasakan gitu pencarian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang Yame suka jebakan-jebakan Batman gini loh. Tiba-tiba, ayo Nat kamu ceritain gitu. Padahal aku nggak siap juga untuk cerita. Tapi emang harus spontanitas sih. Ini Jazz, sebagai ngejazz gitu. ya, sebagai pembuka aja ya Bang ya. Memang kalau Yang perjalanan, dirasakan. iya, kalau perjalanan si Nadia as a person ini kan mungkin Bang Dame dan para beberapa sahabat di sini juga tahu ya. Aku juga pernah berbagi di Journey of Souls. Pertama-tama sekali bahwa dari yang tidak sama sekali in touch dengan spirituality, uh, um, sampai akhirnya ada trigger yang kayak memanggil gitu untuk akhirnya menengok ke spiritualitas dan akhirnya meninggalkan yang selama belasan bahkan mungkin hampir puluhan tahun dijalankan dan to the extreme, saya bisa menyebutnya to the extreme, benar-benar menyeburkan atau bukan menyebur, ya mungkin menyeburkan diri dan memang jalannya seperti itu, ke ranah yang amat sangat berbeda dengan yang selama ini si Nadia pikir itu adalah um, yang membuat dia bahagia. Dan banyak sekali justifikasi yang bilang di pikiran bahwa ini loh yang membuat kamu bahagia gitu. Dengan karir yang bagus, dengan profesi yang prestigious gitu. Cuman tiba-tiba di perjalanannya memang ada trigger-trigger kecil dan akhirnya itu mengakumulasi menjadi bom waktu dan akhirnya saya stop dan meninggalkan itu semua dan 5-6 tahun terakhir mungkin karena mungkin saya juga belajar dari Bang Dame dan yang lain-lain, saya meninggalkan itu semua, saya ke istilahnya itu loh Bang, ya di Goa ya, di Goa 5-6 tahun terakhir di Goa gitu. Uh, dan baru itu saya bisa menonton dan menyadari bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan yang selama ini saya sampai mengorbankan diri saya sendiri untuk mencari sesuatu yang sebenarnya maya. Dan makin kesini makin makin menyadari bahwa everything it just come and go. It comes and goes. It comes and goes. Jadi apa dong yang permanen? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam batin ya, Bang. Apa Iya dong yang betul. permanen? Apa dong yang bisa membuat kita tenang, tentram, bahagia, at peace, permanently? What is it? Di situ saya mulai mencari. Dan perjalanannya panjang dan pintunya ternyata sangat banyak gitu, Bang. Itu sih, Bang, yang mungkin bisa jadi pembukaan ya. Jadi teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya langsung saja. Alhamdulillah. Jadi kenapa ini saya tanya Nadia, supaya masing-masing kita yang mendengar di sini itu bisa sama-sama merasakan bahwa kita memang mencari sesuatu yang kita pikir itulah sebetulnya sumber kebahagiaan kita, kan gitu. Hmm.
dari bangun pagi, kita kan selalu digerakkan oleh keinginan. Saya mau ini, I want this, I want that, I want this, I want that. Mm-mm. Banyak banget, ya kan gitu. Mm-mm. Ya kan, saya ingin punya tas baru, saya ingin punya pasangan yang harmonis, saya ingin anak saya sukses, saya ingin mobil ini, saya ingin Mm-mm. lulus, saya ingin, bahkan saya ingin menjadi orang tercerahkan kan gitu. Yang Saya ingin ingin ya, dapat, keinginan. iya, saya ingin dapat pahala, saya ingin masuk surga, saya ingin sehat, saya ingin banyak sekali. Nah, Mm. what do you want itu gitu, gitu teman-teman. Jadi memang kita digerakkan oleh satu daya dalam diri kita yang kita sebut desire. Gitu. Bahkan kalau yang menikah, saya ingin hubungan seksual saya, hubungan intim saya gitu, maksimum gitu. Saya ingin jadi anak soleh gitu, dan lain sebagainya. Ingin tadi nak. Jadi sebelum Mm-mm. kita langsung kepada spirituality-nya gitu, ya Mm-mm. kan? Saya ingin Mm-mm. karir saya bagus, ingin. Mm-mm. Jadi begitu ditanya what do you want, kita akan mendeskripsikan semuanya itu dalam bentuk yang kita sebut sebagai objek keinginan. Itu loh Nadia. Mm-mm. 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 Jadi object of desire, Mm-mm. 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 oke? Okay? Mm-mm. Objek keinginan. Jadi objek itu. Jangan lupa objek itu bukan cuma physical objek, Mm-mm. tapi juga objek itu ada bentuknya sebuah gagasan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Sebenarnya kayak misalnya saya lulus, kita mau kertas sertifikat lulusnya atau prestis bahwa kita lulusan Harvard gitu, Mm-mm. 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 ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Apa sebetulnya yang kita inginkan? Ya Mm-mm. kan, sertifikat kertasnya atau apa gitu, power yang ada di situ, atau reputasi, atau prestisius, ataupun uh, penghormatan sosial gitu. Mm-mm. Nah, tetapi di balik semua itu teman-teman, ketika ditanya yang berikutnya, Mm-mm. setelah kamu memiliki semua ingin, ya kalau dapat, kalau nggak Mm-mm. dapat kan gitu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kalau dalam logika kan suka didefinisikan ini, nah, masalah adalah gap antara ekspektasi dengan kenyataan. Iya, iya, iya. Yang nggak ketemu. Saya ingin gaji saya 10 juta, Mm-mm. kenyataan yang terjadi ada 5 juta. Ini ada gap nih. Nah, itu kan oleng tuh. Iya, Saya orang maunya dia saya maunya dia perhatian sama saya gitu, relationship nih. Nah, tapi kok dia nggak chatting gue sih hari ini ya, gitu-gitu. galau. Musik mulai puyeng. Eh, saya mau di masa pensiun saya itu, saya ingin di masa pensiun saya itu anak-anak saya menghormati saya. Atau anak-anak punya urusan sendiri. Mm-mm. Jadi ada ekspektasi nggak sesuai kenyataan, itu logikanya. Mm-mm. Gitu kan? Mm-mm. Jadi, tapi begitu kita teliti, ketika semua keinginan yang sifatnya objek ini tercapai, sebenarnya apa sih yang saya inginkan dari situ? Mm-mm. Jadi kalau kita wawancarai 7 miliar manusia kan di bukunya Robert Spira kan dibilang tuh, kalau kita misalnya survei, kita tanya 7 miliar manusia, mereka akan jawab keinginan itu adalah saya ingin lebih baik, saya ingin pendapatan lebih tinggi, saya ingin punya rumah, ingin semua ngomong gitu. Tapi Mm. setelah itu keinginan itu tercapai, katakan begitu, belum lagi kalau nggak tercapai itu suffering kan. Iya, iya, iya. Sebetulnya apa yang saya inginkan gitu. Jadi ada perbedaan yang tajam antara what do you want sama what do you really want. Mm-mm. 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 Nah kalau misalnya ditanya begitu kan jadi berbeda kan. Iya. Kan Jadi, kadang-kadang kan iya. kita begitu misalnya Nadia berkarir sebagai lawyer dulu. Mm-mm. Ya konsekuensinya kan kerja keras, kemudian Mm-mm. malam, Mm-mm. masih ketemu klien ini kayak saya. Mm-mm. Saya mau jadi trainer gitu. Ya Mm-mm. mesti bertanggung jawab kan konsekuensinya. Mm-mm. Tapi begitu kita kecapean, kita lagi diam sendirian, apakah lagi habis sholat atau lagi di toilet atau lagi sakit, ini saya pingin apa sih dengan semua Mm-mm. ini? Mm-mm. Dengan semua yang saya capai ini saya pingin apa gitu? Mm-mm. Jawabannya apa itu? Wah, nggak tahu, Bang. Saya pingin bahagia. Saya pingin bahagia kan pada akhirnya.
Iya, padahal tapi Saya pingin kenyataannya waktu itu saya nggak bahagia. Nah, makanya Nat, begitu saya Hmm, dapatkan ini, saya dapatkan A, saya dapatkan B. Sebetulnya setelah saya miliki semua ini, sebetulnya apa yang saya inginkan gitu. Itu mm-mm, kan self inquiry. mm-mm, mm-mm, Kan the final purpose of life pada akhirnya. Semua yang kita lakukan, apakah itu objek keinginan substansi, aktivitas, mm-mm, reputasi, barang, pada akhirnya yang kita inginkan adalah bahagia, damai. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Betul. Jadi Mm-mm, pertanyaan what do you want itu kita pasti objek, 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 iya nggak? mm-mm, Kalau saya dapat ini maka saya bahagia. Kalau tidak saya, tapi begitu ditanya setelah kamu mau semua ini apa sebenarnya yang kamu inginkan? mm-mm, Nah disitulah Aristoteles bilang, kan kutipannya gitu, mm-mm, happiness being found to be something final and self-sufficient is mm-mm. the end at which all actions aim. Come again bang, Kalau di boleh bang bahasa, sekali lagi bang? ya, Biar, tapi lebih pelan mungkin. happiness, happiness being found to be something final and self-sufficient is the end and which all action aim. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kebahagiaan yang ditemukan sebagai sesuatu yang final dan kita merasa adalah tujuan akhir dari semua tindakan kita. Jadi kalau Mm-mm, kita bahasa sederhana, tujuan akhir dari semua yang kita lakukan pada akhirnya adalah bahagia. mm. Orang misalnya meninggalkan kesibukannya, dia bertapa, ikut tarekat, ikut retreat. Biar apa? Biar bahagia kan? Mm-mm. Tapi begitu dia belajar spiritual kok malah jadi suffering. Ada juga. Malah ribet. Malah tambah banyak suffering gitu. Ya. Makanya kalau ada orang mencari pencerahan, Nat, tapi malah dia jadi ribet, jadi nggak happy gitu. Nggak dapat happiness yang hakiki, yang permanen itu. Aduh, ngapain pencerahan gitu? Mm-mm. Kan itu banyak Banyak, cerita-ceritanya. Saya sih banyak, banyak menemukan itu. banyak. Mm. Setelah dia belajar spiritual, hidupnya berantakan gitu. Oke, berantakan tahap awal, tetapi dalam berantakan itu dia jadi menemukan yang benar-benar yang dia cari, itu kan memang itu tujuannya. Iya. Itu blessing sih bang ya. Mm-mm. Nah, karena itu teman-teman, di sini kita you are the happiness what the happiness you seek gitu kan. Mm. Kamu adalah sebetulnya kebahagiaan yang kamu cari-cari itu. Jadi pikiran kita nih umumnya nih, culture, muda culture, kita meletakkan, sebenarnya yang kita cari semua itu bahagia. Tapi Mm. kita letakkan pada objek. Nah, Iya. Iya, jadi subjek tuh kan maksudnya Bang Dame kan. Jadi iya, iya, objek, subjek, depend on. iya. Jadi I will be happy if atau I'll be Jika, happy subject to, jika, iya. iya, jika, itu kita sebut objek. Mm-mm, Objek experience. Nah, mm-mm. saya bahagia kalau saya mengalami objek ini. Saya bahagia kalau saya mengalami objek ini. Saya bahagia mengalami objek. Objek itu bukan cuma physical objek. Iya, Musik, wah saya iya, bahagia kalau saya kumpul-kumpul. Itu kan objek iya, juga. Activity atau relation itu objek. iya, Tapi begitu nggak kumpul-kumpul, merana lagi. Kan banyak tuh. Wah arisan iya. nih, weh, ketawa-ketawa, senang-senang. Begitu pulang ke rumah, gitu lagi. Bengong. Iya kan? Mm-mm. Iya, banyak banyak Bang, banyak Bang. Iya. Berarti kan kita di Karena, sini berbicara hakiki bahagia kan Bang? iya, enggak. Ini kan tahap awal kita kita potret dulu apa yang kita lakukan selama ini. Sebelum Iya, kita menemukan yang kita cari. iya, Kan ini journey of soul. Journey iya, of soul dan ikro. iya. Saya bahagia kalau saya punya pasangan begini. Saya bahagia kalau saya punya anak. Saya bahagia kalau... Jadi pada objek, begitu objek itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, sudah suffering. Pertama kita menyadari bahwa kebahagiaan adalah pada akhirnya keinginan.
Bisa, kalau Rupert bilang gini, we seek happiness above all else. Kita mencari kebahagiaan di atas segalanya gitu. Benar nggak, Nat? Iya. Even kita mencari mau mengenal Tuhan pun biar kita bahagia loh. Iya, iya. Iya. Kalau misalnya dengan mengenal Tuhan jadi suffering, ya kayaknya banyak orang mundur tuh nggak mau nyari Tuhan. Makanya banyak seeker kan, Bang. Banyak pencari Iya, karena nyari terus iya, kan. iya. Artinya kalau dia mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya katanya udah mengenal Tuhan, tapi dia jadi suffering, wah ini belum dapat nih dia nih. Iya. Maksudnya suffering boleh kita explore lagi nggak, Bang? Maksudnya suffering tuh apa Suf- ya gitu biar biar pada Suffering itu ini. kita menderita, menderita. Ya, Mulai menderita bangun itu pagi kan kita, iya, kita menderita. kita Makanya kasih kalau contoh Buddha sehari-hari bilang, maksudnya, Bang. Kita kasih contoh sehari-hari. cemburu, dengki, saya Dengki, harapkan dia, iya, itu kan dari sisi cemburu. psikologinya kan nantinya kan, Mm-mm, itu mm-mm, kan hari-hari kita. Ini mm-mm. kayak Nadia nggak akrab dengan yang begitu-begitu, jadi itu apa sih derita itu gitu. Enggak, maksudnya biar yang lain juga Bang Dame gimana sih katanya suruh mancing. Kalau pain itu kan suka dikaitkan dengan fisik, Iya, sakit pinggang, serangan jantung, apa itu kan pain, sesak napas. Saya sering merasakan pain, iya, saya sering merasakan suffering, sering saya iya, Nat. iya, Sedih itu kan suffering. iya, Kalau pain kita alami, tubuh kita alami, itu ngasih signal lagi nggak balance. iya, betul, betul. Physical Kalau pain kita ya saya juga suffering in sering. your mind, suffering kan in your mind, Iya, itu nggak balance gitu. iya, iya, Jadi ketika kita fokus pada pencarian bahagia itu pada objek, kita akan oke, momen-momen tertentu ketika saya dengerin musik, saya happy gitu. Tapi lambat laun ada momen-momen itu kan, wah gitu happy kan gitu kan. Momen lagi dengerin musik, tapi mm-mm. itu nggak lama. Nah kita mau yang nggak hilang-hilang, Nat. Iya, iya. Yang permanen, Bang. Yang makanya tadi aku juga Iya, pas cerita itu, loh kok ini datang pergi, loh kok ternyata satisfaction aku waktu itu kok sementara gitu. Kok cuman pada saat tertentu aja, dari momentum satu ke momentum lain, masa akan begini terus seumur iya, hidup yang sekarang hidup. gitu. Iya, Itu kan akhirnya ganti kita casing mencari yang doang kan? permanen. Iya, ganti casing Ganti aja. casing doang. Iya, betul, betul. Itu yang itu Bang, bungkusnya itu yang ini bungkusnya bisa beda-beda ya, tapi kenapa rasanya tuh Bahkan kayak bahkan Rupert heeh. bilang begini, Nat, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Mm-mm, Gak usah kasih kesimpulan. mm-mm, Rupert bilang sampai begini, kalau ada kan buku ini kan beliau tulis zaman pandemik, Nat, mhm, saat pandemik. mhm, Kalau kita mengenal sedunia ini tentang pandemik mhm, yang disebabkan oleh virus, mhm, namanya virus corona yang bermetamorfosis. mhm, Sebetulnya kalau mau meneliti pandemik yang terus-terusan itu suffering, kan? Cuman mhm, orang nggak ngeh gitu. Jadi semua mhm, kita itu kena end pandemik yang disebut namanya suffering. mhm, Kita ya, sudah terbentuk budaya kebahagiaan kita cari pada objek. Nah itu problem. iya, iya, iya. Itu nggak akan abadi. Seperti lagunya Ariel kan. Tak ada yang abadi. Coba. Atau gini Nat, ketika tadi sudah diantar dengan what do you want, kita fokus pada objek keinginan. Jangan-jangan kita buang-buang waktu tuh fokus pada objek keinginan itu. Yang sebenarnya, itu yang disebut suffering kolektif. Kebayang nggak sih Nat, orang dari, misalnya dari Bekasi atau dari Ciputat, dari Depok, kantornya di Tamrin. Itu kan tiap hari suffering.
Mm-mm. macet, harus ketemu itu Ya. lagi bos itu. Tapi Struggle. kan saya butuh duit, saya butuh makan. Ya. Lagi pacaran oke, lagi berteman oke, begitu jadi pacaran jadi ribet gitu. Kalau relationship lagi pacaran oke, begitu menikah ribet. Jadi hari-hari kita itu kayak ada benarnya Hindu kan dibilang hidup ini samsara gitu. Iya, 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 hidup ini Ada samsara. benarnya. Iya, iya, iya. Hmm. Karena kita rame-rame suffering seolah-olah itu normal. Iya, karena society kan, Bang. Karena Iya, society. Jadi jadi norma-norma yang terbangun di society ketika mayoritas orang mengalami hal yang sama, akhirnya menjadi normal. iya padahal itu bukan hakikatnya kita. Iya, padahal kalau kita kembali ke hakikatnya, nggak begitu. Bahkan kita semua tidak mau suffering. Iya, Siapa sih yang pengen suffering, menderita? iya. Dan Tapi kenapa kebanyakan, kita, sorry Bang, kenapa kenapa? kita hari-hari, kenapa kita hari-hari itu menderita? Karena itu Bang, karena kok sudah keinstall bahwa memang semua orang Kolektif. mengalami hal itu gitu. Memang Iya, bukan kamu aja yang mengalami hal itu, aku iya, juga. Jadi saling ada apa ya? Mungkin di situ tumbuh rasa pertama toleransi, yang kedua menjadi anggapan bahwa itu normal, yang ketiga jadi oh ternyata ada anggapan aku nggak sendirian, berarti itu wajar, manusiawi, apalah istilahnya. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Yang udah nggak ada harus ya Bang. Tadi saya mau ngomong seharusnya, cuma udah nggak ada harus. Hakikatnya itu yang nggak begitu. Itu jadi justifikasi yang dibuat secara kolektif. iya. Tapi kalau kita lagi terdiam, ya itu gunanya self inquiry, ask to yourself. Ini enggak sih yang saya inginkan. Hmm. Ini enggak sih yang saya cari. Tapi memang pertanyaan ini akan membongkar banyak hal. Hmm. Saya sebetulnya belum mau langsung ke kesimpulannya, tapi saya makanya kita kan sebut ini ngobrol-ngobrol. Nah, Hmm. Hmm. pemaknaan bahwa yang sesungguhnya saya cari dalam kehidupan saya dengan segala keinginan adalah happiness. Itu salah satu suluk sendiri dan journey sendiri. Iya, Banyak orang belum belum nyampe ke situ. iya, iya, Itu kan butuh keberanian bahwa saya benar-benar inginkan adalah bahagia. Pertanyaan berikutnya bahagia itu apa dan sumbernya apa itu another chapter. Pertanyaan apa fase berikutnya. iya, Tapi menyadari bertanya pada diri, apakah sebenarnya ini yang saya inginkan? iya. Itu sudah jadi journey of soul sendiri. Itu udah jadi pembuka sendiri sebenarnya ya Bang ya. Iya, coba deh cek aja, random aja. Misalnya orang, saya mau sekolah, oke. Kalau sekolah saya bikin. Tapi kan ini butuh keberanian. Apakah? Iya. Coba tanya anak sekolah. Sekolah itu suffering nggak? Suffer Bang. They are Suffering, ngerjain suffering. PR, tugas, itu suffering. Jadi gimana dong? Makanya benar Hindu bilang, hidup ini samsara. Nah, karena itulah kita mau bahas ini. Benar nggak sih ini yang saya cari? Itu sama dengan, benar nggak sih tujuan manusia itu diciptakan suffering? Kalau berdasarkan pengalaman dulu aku dapetnya ini Bang waktu pertama-tama kali belajar gitu ya. Eh, iya ya, kok begini ya rasanya ya, kok suffering ya, kok nggak cukup-cukup ya, kok capek aja ya yang dirasain waktu zaman dulu lah Bang nih. Terus kesini-sininya lebih dalam, bukan lebih dalam ya, lebih eksploratif Teliti, gini. iya, Lebih eksplor. eksploratif, lebih jadinya begini Bang. Aduh, kalau ditanya saya maunya apa, lo maunya apa sih gitu. Waktu itu belum tahu kan maunya apa ya Bang. Nggak tahu gitu, pokoknya jalanin aja gitu. Tapi seenggak-enggaknya dulu nih jawaban aku gitu ke teman-teman. Seenggak-enggaknya aku tahu kok yang aku nggak mau apa.
Itu beda soalnya Bang. Kalau belum tahu maunya apa atau sukanya apa atau yang gimana apa what do you want gitu, at least I know what I didn't want gitu. Ya. Itu apa kalau itu? Suffering. Menghindari derita kan? Iya, Dan sumber derita dari mana? dari ilusi-ilusi itulah. Tapi gini ya, Nat, saya nanya-nanya gini, ini sebetulnya sama siapapun saya lakukan. Karena dulu juga waktu 2005, Nat, saya kan mengajar ini sama teman-teman. Yang saya pernah cerita, sampai dapat kontrak jadi trainer. The Art of Happiness at Work, gitu. Seni, seni berbahagia dalam bekerja. Itu ada bukunya Dalai Lama. The Art of Happiness kan, satu Ada lagi The ada. Art of Happiness at Work. Nah, itu dulu sama almarhum Kang Jalal, beliau nulis buku Meraih Kebahagiaan. Kata meraih kebahagiaan pun itu masih sebuah pencapaian. Iya, kayaknya jauh Nah, gitu kebahagiaan kan itu kalau dia. mereka. Dan itu dipaparin secara psikologi, doktrin agama, segala macam. Dan dari situ saya merasa sesuatu, bikin model lah kita cerita. Sharing lah ke orang. Tapi si pengajar kebahagiaan ini, saya juga suffering gitu, Iya menderita. kan Bang? Ah sama Nah, ternyata kita maksud perjalanannya kan? maksud saya, Nat, waktu itu fase saya belum yang sekarang. Iya, iya. Bahagia yang saya kenalkan itu masih objek. Iya, tapi si si Bang Dame yang mengajarkan Yang The itu, Art of Happiness itu ternyata mengalami suffering juga ketika mengajarkan ya, The Art of Happiness itu kan. yes, masih datang dan pergi. Mm-mm. Of course bisa pancing dengan main gitar, dengan ini, dengan Iya. melakukan ini. Bahagia bisa, diolah bisa. Tapi belum permanen, Nat. Iya, datang pergi kan Bang, comes and Itu goes. dia. Itu dia. Uh-uh. Artinya, waktu itu pemaknaan saya tentang happiness itu masih psikologi. Belum nyampe ke hakikinya. Belum nyampe kepada yang dibilang oleh Robert Spira ataupun Sri Ramana Maharishi kan. Iya, Sri Ramana Maharishi kan true happiness. iya. Kalau nanti Al Ghazali bilang kan kimia kebahagiaan, kimia itu syaadah. Syaadah itu artinya itu bahagia. Kimia kebahagiaan itu Al Ghazali menyebut itu bahagia itu, tapi kan saya nggak mau langsung ke konklusi. Iya, iya, Marifatullah. iya. Iya, iya. Ada orang ngomong marifatullah tapi suffering juga. Suffering juga, iya, iya. Iya, iya, Jadi iya. ini kita sedang tidak Iya. bicara teori-teori, konsep-konsep yang ribet. Kalaupun kita pakai dalam rangka membantu kita, benar nggak sih dalam pengalamanku gitu? Kebayang nggak, misalnya kata Rupert, we seek happiness above all else. Kita Mm-mm. mencari kebahagiaan di atas segalanya. Itu salah satu journey loh. Mm-mm. 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 Jadi fokus jadinya. Itu waktu diskusi di Suaguru juga, anak muda kalau ditanya, what do you want? Itu, wah jawabannya belibet itu. Karena padahal what do you want, apalagi what do you really want, itu menentukan arah kan, apa yang Iya, membuat iya. kita. Iya, it Nah leads ini the pun way, Bang. semua, yes, ini pun semua masih object of happiness. Jadi bahagia pada objek yang diinginkan. Apakah physical objek, makna, reputasi, hubungan. Nah, Rupert mau mengatakan, nah dia mau cerita begini, nah, di bagian, karena nanti bab pertama itu bicara tentang kebahagiaan adalah yang kamu cari di atas segala. Bab Mm-mm. kedua, rahasia kebahagiaan itu adalah knowing yourself. Mm-mm. Nah, dia cerita di gini, nah, ini penting. Ketika Rupert waktu itu diundang acara konser di Inggris gitu, tahu dong, prestisius segala macam, itu dengerin musiknya aja udah, aduh bahagialah, luar biasa beauty lah. Tapi setelah konser selesai itu kan hilang lagi. Iya. Nah, karena itu Rupert cerita, saya ceritakan kisahnya Rupert itu karena satu saat kita bahas buku ini, Iya. tapi juga dalam pengalaman saya, Nat. Karena kan bicara bahagia itu mesti pengalaman. Iya. Saya udah cerita, saya pengajar kebahagiaan itu, saya suffering gitu. Ya tentu saya juga diajari untuk suffering. Suffering itu bagian dari proses mengenali, menguliti apa sih true happiness. Mesti mengalami suffering untuk mengenal true happiness.
Karena Mm-mm. masih dualitas kan. Kalau Iya, masih dualitas belum permanen. iya. Nah, waktu Rupert dengerin konser musik itu, tiba-tiba dia menikmati pengalaman musik itu. The experience of music yang indah. Tapi saat yang sama, nah, dia menyadari kesadaran yang hadir menyaksikan musik itu. Hmm. Nah, di Hmm. situ yang kerennya itu. Nah, itu yang nggak berubah. Jadi saya bahagia bukan karena konser musiknya. Mm-mm. Saya menyadari yang menyaksikan, menikmati musik itu. Karena itu nggak pernah pergi. Iya, Keren nggak? keren banget. Itu keren. Allow the seer to make me see gitu. Yes. Pas banget Bang, tadi aku meditasi begitu soalnya. Allow the seer to Itu. make me see gitu. Allow the Nah, knower to make me know gitu. iya. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Pada akhirnya bahagia itu rahasianya adalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah Insya itu Allah, membuat kita bisa zikrullah. insya Allah. Di bukunya Buya Hamka, Tasawuf Modern, Buya Hamka juga cerita almarhum. Beliau nulis buku Tasawuf Modern yang saya baca waktu SMP. Itu di situ mencari kebahagiaan. Itu bab pertama. Mm-mm. Nah, Buya Hamka juga mengalami waktu itu ada di itu. Pernah dia di penjara zaman Bung Karno. Wah, goncang juga seperti saya Mm-mm. waktu ngajar bahagia. Tiba-tiba yang di depan penjara baca buku Buya Hamka yang Tasawuf Modern. Kok yang penulisnya nggak bahagia gitu. Mm. Nah, di situ Buya Hamka belajar. Justru saya di penjara, saya menemukan satu situasi yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Akhirnya kan beliau menulis dharmanya beliau, menulis tafsir Al-Azhar. Jadi Iya, waktu iya, Masjid Al-Azhar juga. iya, Jadi iya. teman-teman, ketika kita suffering mentok, di situ ada satu momen kita bertemu yang diberitahu oleh Rupert Spear. Bukan pengalaman musiknya yang bahagia, bukan. Kehadiran yang menyadari pengalaman bahagia, pengalaman musik itulah bahagia Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. Itu itu speechless sih Bang. Kalau ini ya, itu bikin speechless, freeze gitu. Dan ini adalah pencarian manusia sepanjang peradaban. Mm. Jatuh bangunnya manusia adalah menyadari you are happiness you seek. Sebetulnya yang orang sebut tentang surga, saya mau surga, saya dapat pahala. Itu kan di mind dia, di sebuah janji. Iya, Kalau mau hakikinya, jangan nunggu nanti. iya. Objek lagi tuh Bang. Objek lagi, objek pikiran. Mm-mm. Makanya kalau ribet dengan objek pikiran, overthinking jadi bikin drama di pikiran, Mm-mm. akhirnya koslet. Ya, koslet kalau udah koslet kan jadi nggak usah mikir Mm-mm. deh. Ya dia ketawa-ketawa, Nat. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. ternyata menemukan kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari, itu yang disebut berakhirnya derita. Itu yang disebut Siddhartha Gautama adalah nirwana. Mm-mm. Itu yang disebut dengan uh, rupa apa Sri Ramana Masi. Yang kamu cari bukan Tuhan, tapi yang mencari itu. Mm-mm. Karena begitu kita sebut Tuhan, umumnya kita akan menyebut mendiskubrikan secara mental. Bahkan Objek ada lagi. simbolnya, ada rumahnya. Iya, Ya kan? objek lagi. Kan ada Iya. rumahnya. Ka'bah dalam tradisi Islam bait Allah, masjid. Mm-mm. Sementara Nabi kasih isyarat, qalbun mukmin baitullah. Jadi Itu, teman-teman kan, hah? sorry Bang, itu perjalanannya Tinitia panjang banget ya Bang, udah sampai situ. Makanya bisa berapa kali Nih, kehidupan kalau kita mau iya, bicara itu inkarnasi. iya. Jadi makanya ketika kita
Kan guru-guru kayak Rupert Spira begini dan juga guru-guru tauhid lainnya, kita nyebut guru tauhid yang sudah menyatu, itu akan mengatakan kebahagiaan adalah yang kamu cari di atas segalanya. Emang punya anak buat apa bahagia? Begitu saya bahagia kalau anak saya menikah. Begitu nikah saya bahagia. Kok belum punya anak? Ribet lagi. Ya, aduh. Misalnya kalau jomblo, saya bahagia kalau bawa gandengan saya ke tempat pertemuan reunian. Ya elah. Misalnya kan gitu. Iya. Iya sih. Dahsyat Iya. sebetulnya. Dahsyat. Jadi kita harus taubat dulu. Selesai dulu. Untuk mengatakan bahwa bahagia itu bukan pada objek. Iya. Kalau masih meletakkan bahagia pada objek, udah samsara. Saya bahagia kalau saya dicintai. Itu samsara loh. Ya kalau lagi dicintai. Kalau enggak, Kalau lagi dijutekin, masa lo nggak bahagia gitu? Iya bukan emang sebenarnya gitu iya. kan? Iya kalau Iya. lagi dicintai, saya bahagia kalau saya dicintai. Nah kalau lagi dijutekin, nggak bahagia. Masa mau gitu kan? Iya. Itu kan sebenarnya dari perjalanan sehari-hari itu kan bisa kita lebih bisa Iya. eksplorasi ke dalam kan bang? Iya. Iya. Nah itu juga itu bang. Munculnya tuh di situ. Jadi oke gue achieve ini. Kalau gue nggak achieve ini, masa gue nggak bahagia? Gitu. Jadi dibalik gitu. Iya. Waktu itu sih Saya saya bahagia gitu ya, kalau maksudnya waktu itu saya bahagia kalau saya kerjanya ini. Terus kalau gue yang ternyata panggilan aku nggak di situ, masa gue nggak bahagia gitu? Kan nggak mau kan? Jadi makanya nyari terus gitu. saya bahagia kalau gaji saya sekian. Saya bahagia kalau tabungan saya sekian. Saya bahagia kalau investasi saya lancar. Begitu nggak lancar, Iya kan, jadi itu kan jadi itu kan bang, jadi mesti jadi mikir, oh ya bukan jadi mikir, mesti jadi cek kan? iya, self inquiry. Jadi cek kan, jadi self Ask to inquiry kan? yourself. Ask to yourself. Termasuk ini loh, Nabi Ibrahim kan, saya bahagia kalau saya punya anak, dikasih Ismail. Disuruh diusir, bawa ke Mekah. Begitu ditinggal lagi. Terus habis itu, sembelih mimpi. Mm-mm. Iya, iya sih bang. Nah, maksudnya gini loh, Nat. Kalau kita masih menganggap memaknai bahagia itu pada objek keinginan, maka hukumnya dia comes and goes, datang dan Right. itu teman. Sebut aja, termasuk Tuhan yang kita objekkan, makanya kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan sebenarnya pernyataan yang sangat sistematik dalam proses suluk. Iya. Tidak ada Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Illallah. I bear witness. Aku bersaksi. There is no God but Allah. Iya. Nah, fase berikutnya, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, itu seninya, Nat. Aku bersaksi, kita menyaksikan wajah Tuhan di mana-mana. Itu lain lagi. Itu after asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Waktu saya ikut retreatnya Rupert Spira, nah ini dibahas juga la ilaha illallah. There's no God by God ya bang. Iya, tidak ada G Tuhan. kecil dan G besar ya. Iya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ini menjadi saya bahagia kalau saya sehat. Ya kalau lagi sakit, of course kita rasa. Ya kalau orang yang udah sering lah, kalau saya lagi sakit, oh lagi nggak. Kita rasain juga, oh ini pain gitu. Kan saya bilang, saya ngalamin pain juga. Tapi cek, kalau mau lebih advance, saat kita sakit, kita menyadari siapa yang menyaksikan sakit itu. Itu butuh latihan loh. Itu kan di yoga diajarin juga. Betul. Saya lagi perih, sedih. Siapa yang menyaksikan sedih itu? Nah itu yang suka kita bahas lagi, standing as awareness. Iya. Iya. Atau bertakwalah. Iya. Nah ini Sebenar-benarnya kan butuh takwa ya. latihan.
Justru pada saat suffering itu datang, goncangan itu datang, di sini kesempatan saya untuk membuktikan I am happiness itself. You are happiness, you see. Justru dengan adanya badai itu, di situ ujiannya, testernya. Kalau saya sudah latihan 3 tahun tinju, saya butuh lawan, saya butuh praktek. Iya nggak? Nah, ketika kita sudah kontemplasi begini, kamu sudah belajar kan? Kata Tuhan, jeber gitu. Aduh, Bang. Aduh. Di situ, di situ Bang, demi Allah Bang, itu, aduh, Tuhan tuh kan kalau kasih kejutan ya bener-bener kadang-kadang suka surprise, mengejutkan gitu. Tapi setelah belajar self inquiry memang ini sih Bang, alhamdulillah ya, lebih bisa untuk menjadi pengamat kan sebenarnya kan, kita diajarkan untuk menjadi pengamat gitu. Tapi tetap loh Bang, walaupun udah belajar, karena Tuhan kan tidak terbatas kan, dia akan memberikan kejutan-kejutan yang tidak pernah, yang unthinkable gitu, karena dia tidak terbatas, kita nggak akan tahu gitu. Selalu loh Bang, itu humility itu bener-bener harus dipegang loh Bang, menjadi hamba dan kerendahan hati, supaya jangan mentang-mentang udah belajar terus jadi didatengin loh malah, beneran itu jangan karena itu itunya. Tapi itu di satu sendiri. Sisi di satu sisi berita baik, kalau itu data, ini teman-teman yang lagi mengalami ya, itu memang saatnya mempraktekkan. Iya, kalau kata Bang Damai saatnya turun gunung, Nat, saatnya praktek. Ya gila, Bang Damai ngomong praktek. Bukan juga itu, Nat. Justru teman-teman yang mendengar di sini ya, sahabat-sahabat kita Journey of Soul. Ini kan gunanya acara ini kita buatkan itu. Iya. Yang kita omongin kan itu lagi kan sebenarnya. Iya. Cuman justru kalau ada situasi chaotic itu, saya juga sering ngalamin. Tersungkur. Tapi sering banget yang waktu saya mati suri yang 2006, itu kan sakit banget sebenarnya. Tapi di dalam itu ngomong tuh, sebentar lagi aku akan diberikan satu pengalaman yang membebaskan. Iya. Dan itu benar. Jadi kapan, bukan saya nantang, kalau nantang saya belagu tuh. Kalau dia datang, Tuhan ini sakit banget, ngaku aja. Iya, ngaku aja. Sakit banget, jujur. Tapi Tuhan ini membingungkan gitu. Ini membingungkan sekali Tuhan. Yes, ngaku aja. Tapi di situ ada tuh. Nah, ini gunanya dialog malam ini. Makanya kan Quran bilang inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu Qurannya wahyu pada Nabi Muhammad. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi loh, Nan. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh gitu. Sungguh. Nah, ini kan ayat ini kita udah paham nih. Wah, itu benar tuh dalam pengalaman saya. Tapi kan baru pengalaman kecil. Dikasih lagi, jebret gitu. Iya. Nah, baru berkali-kali dikasih pengalaman itu, di sini ngomong. Begitu kita kan jadi, oh my God, ya Allah. Jadi, Shadaqallahul Azimnya itu beneran. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Nah, kalau kita tidak ambil, kita tidak jadikan ini sebagai kesempatan untuk grand prize untuk membuktikan ilmu. Aduh teman-teman, please, itu diulang lagi. Dengan casing yang berbeda. Iya Bang. Asli. Sampai kita memahami sifatnya maya itu. Sifatnya pikiran, sifatnya objek. Jadi saya ngomong begini juga karena kita saling belajar, saling perjalanan. Kan, tapi menjadi berbeda. Ini kayaknya banyak yang diremedial nih Bang. Banyak yang mengalami remedial, karena dari tadi komennya pas kita bicara mengenai pengulangan kejadian,
Oke. Itu komentarnya tuh, ampun, aduh, perih, jangan, aduh, jelek. Berarti banyak yang mengalami pengulangan-pengulangan nih, Bang. Makanya, aduh, alhamdulillah kita bisa belajar sama-sama di sini ya. Iya. Betul memang. Jadi apa ya? Ya ini juga saya berbagi di sini. Itu juga kan udah sering saya cerita. Nah, sampai kemudian teman-teman bertobatlah mencari kebahagiaan pada objek. Kalau belum bertobat itu diulang terus deh. Sampai begini loh, nah, tersungkur loh, macam-macam di sini. Iya, makanya tuh kayaknya lagi, aduh, memang, Ampun. aduh, ampun, emang ampun, aduh. Itu kadang-kadang saking ampunnya sampai nggak bisa ngomong. Sering sekali loh, Bang, nggak bisa ngomong. Hah? Ya ampun, Banget sakitnya Tuhan. tak terperikan gitu, ada sabun gitu. Ya betul-betul, saya tahu Bu, saya tahu sahabat, saya tahu. Makanya kita buat dialog ini. Di sini kan juga ini ya, Bang, saling ngingetin, saling menguatkan kalau ada Aduh. pengalaman-pengalaman yang harus dilampaui, lampaui bersama. Aduh, ya Allah. Emang paling Makanya bener-bener kita deh. beruntung, Rupert Spira, saya nggak diminta Rupert loh untuk promosikan ini, nggak beliau. Makanya beliau tulis buku ini. Ini bagus banget tuh. Mudah-mudahan nanti bisa kita bikin kelas Bedah buku Zoom-nya. ya. Book sharing, jadi bukan membedah Oh ini ya, tapi meditasi. Terus meditasi. ini gurunya Rupert, True Happiness. Kalau dalam tradisi Sufi itu banyak dibicarakan Imam Al-Ghazali. Iya. Kimia itu saadah. Nanti insya Allah kita bikin book sharing ya, Bang ya. Mungkin Ini bisa juga pertanyaannya offline. bagus nih, Bang Nah, nih. Oh iya, apa? offline bisa offline. Ada di Shala sekarang, Bang. Bang namanya Maen ya. Bukankah Tuhan ingin kita bahagia? Ini pertanyaan dari Ade Suyatno Soekardi. Ya betul. Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita dengan Rahman Rahim kan. Bahkan dalam kita semua tahu kita berada di perut rahim ibu. Cinta, kita dalam pelukan cinta. Tapi begitu kita lahir, kita telah dibuat lupa oleh sosial, orang tua, membuat kita lupa. Karena orang tua kita tidak juga menyadari itu. Nah ini kita sekarang melakukan perjalanan. Jadi Rupert Spira menggunakan judulnya ini juga bagus, Nat. Langsung ke sasarannya. You are the happiness you seek, uncovering the awareness of being. Of being, iya. Yeah. Saya bahagia kalau saya terpilih jadi wali kota. Nah, untuk mencapai wali kotanya aja itu, aduh. Tapi menjadi berbeda ketika orang sudah menemukan happiness yang hakiki, I am happiness itself. Itu kalau dia jadi wali kota, itu jadi dharma, teman-teman. Jadi mengalirkan kebahagiaan yang sudah ada dan tidak perlu dicari. Dan membaginya itu namanya compassion. Kalau itu menyangkut tentang sesuatu yang dilakukan, itu antusiasme. Tapi udah nggak nyari bahagianya, nggak baperan lagi. Iya, karena sudah menyatu, Bang. Yes, kalaupun dia misalnya jadi kasih amanah, jadi presiden, jadi guru, jadi apapun kayak Nadia guru yoga. Bukankah sekarang Nadia melakukan yoga itu karena mau membagi kebahagiaan? Iya. Kita dialog di sini kan kita mau bagi kan? Iya. Kita nggak pikirkan orang itu akan memberi kita benefit, enggak. Iya. Kalau tiba-tiba karena orang dapat inspirasi, kadang saya sering dapat hadiah, sering juga. Tapi bukan karena saya ngarapin, bukan. Iya. Kalau saya ngarap nanti objek, ya aku nggak ngasih hadiah, bapak jadinya gitu. Iya, benar, iya Bang, iya, that's very true. Jadi, sorry Bang, ekspektasi itu sebenarnya sudah hampir, maksudnya bukan sudah hampir ya, tidak ada mungkin ya. Iya, kalau kita melakukan sesuatu, kalau bahasa agamanya kan saya bilang, kan Nadia pasti tahu, setiap melakukan sesuatu saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuat banget loh itu penghayatannya banyak itu. Iya. Saya melakukan ini dengan nama Allah. Iya. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Penyayang. Udah lepas habis itu, lepas saja. Ya.
ke Ya, semesta ada nanti. 3 nama, ada 3 di situ. Asma, Allah, Rahman, Rahman Rahim. Rahim. Nah, sebelum kita membaca itu, kita berlindung supaya tidak tergoda dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setanku. Terkutuk. Setanku. Iya. Gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan dengan jadi apa rahasia berbahagia? Ya, kenal, yaitu melakukan sesuatu dengan bismillah. Bang, Dengan rahasia cinta kasih. berbahagia itu kan berarti menyadari bahwa the doer itu siapa sebenarnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kadang Bismillahirrahmanirrahim. disebut, kadang disebut ikhlas. Kalau Iya, bahasa umumnya kan berbuat karena Allah. Kalau bagi yang ahli tauhid, praktisi, yang berbuat Allah. yang berbuat Allah. Jadi we realize who's actually the doer is not Yes. Nadia, is not Bang Dame, is Yeah. not siapa-siapa. But the actual doer itu siapa di balik itu semua gitu. Sama seperti tadi si Rupert Spira waktu nonton konser di London. Sebenarnya Yeah. siapa yang melihat itu? Who's Yeah. the seer? Who's the Yeah. knower gitu. Yeah. Yeah. Gitu. Jadi ini dimensi yang beda sebenarnya Bang kalau Yes, di RSI. melampaui dualitas. Makanya saya Iya. bilang ini bukan dimensi psikologi, Iya, bukan sosial, tapi ini sudah yang hakiki. iya. Insya Allah. Nah, bagaimana kita bisa selalu sadar dengan itu? Ya, kita butuh metode kan? Karena itulah kita butuh agama, butuh syariat. Untuk standing gitu. Iya. Jangan kita gaya-gayaan sudah nggak butuh. Wah, Nabi Muhammad Aduh. udah kasih kita syariat. Iya, jangan. Para yogi udah kasih kita metode gitu. Iya. Jadi iya. kan dialog kita ini dalam rangka untuk kontemplasi. Iya. Jadi pertama, what do you want itu tidak menjawabnya mudah. Ingin objek. Tapi what do you really want, itu menjadi lebih dalam tuh. Jadi ada kejujuran, kerendahan hati. Tapi begitu kita letakkan bahagia pada objek fisik, objek mental, pada hubungan, kita akan bertemu bahagia yang comes and goes. Karena itu bertobatlah istilahnya. Bertobat yang dimaksud, udah cukup. Nah, temukanlah sumber kebahagiaan itu adalah bukan pada objeknya, tapi pada kesadaran yang berada di setiap pengalaman itu yang akan berubah. Nah, pernyataan itu diekspresikan kalau dalam Islam, la ilaha illallah. Bukankah Nabi pernah bilang, barang siapa melepaskan la ilaha illallah, surga. Terus kalau misalnya, ya abang sih bisa ngomong, aku sudah ngalamin terburuk yang kamu alami babak belur. Tahu mau ngalamin apa? Tapi udah nggak ada. Bang Dama yang itu udah nggak ada, udah nggak ada, vanish. Gone. Iya, vanish. Waktu ke India itu juga ketemu teman-teman itu, gimana setelah datang ke sini kan invitation to freedom kan. Haji kan juga begitu, invitation to freedom. Kita diundang oleh Tuhan. Kita harus berani loh meninggalkan itu. Ya, pakaian ihram. Karena tujuan kita hanya Allah. Karena Allah itu sumber bahagia. Dialah bahagia itu sendiri. Bukan cuma sumber. Dialah bahagia. Bahagia. Bukan Dialah source cinta ya, itu. bukan source happiness, tapi itu. Dialah being. Iya. Mau namain damai, bahagia, I am space, apapun nama. Present moment, now. Allah kita sebut. Sehingga waktu kita sebut Allah itu, ya memang bahagia. Allah. Bahagia langsung. Iya. Langsung membawa ke kesadaran sih Bang, mantra kan, Om. Apapun itu mantranya. Namaste. Yeah. Namaste, namaskaram, apalah itu. Mantra is mantra, tapi the infinite being kan satu. Clear ya? Insyaallah ya. Berarti kan Bang Dame kita mau menyampaikan bahwa sebenarnya the divine being atau the infinite being itu mau namanya happiness, mau namanya peace, emang dia meliputi semuanya. Yes. Love,
Di compassion, Islam ada Rahman Asmaul Husna Rahim. kan? Iya, meliputi Tetapi semuanya. nama utama dari semua itu adalah I am. Jadi banyak orang mengenal dirinya katanya, tapi nggak clear. Iya. Kapan-kapan kita itu Bang book sharing Ya, bukunya Rupert sama Ramana sama mungkin ya, Nisargadatta Bang yang I am that ya, juga ya, ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi tak terasa udah 1 jam ya teman-teman. Mudah-mudahan kita mulai betul-betul duduk diam, retreat untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan pada objeknya, objek saya, Ya, tapi Insya siapa Allah. yang berada di balik keinginan itu dan si ingin itu sendiri. Itulah yang Ya, disebut oleh Rupert Spira. Alhamdulillah ada buku ini. ya. You are the happiness. Happiness you seek. Kamu adalah bahagia itu sendiri. Kalau ada di dalam kita yang berkecam, kita lagi jadi tidak standing as awareness. Kita lagi lock in dengan pikiran dan kita entertain, dia bikin cerita, itu jadi drama Korea atau drama apa gitu, sinetron. Dan kalau lagi teman-teman ada lagi berada di situ, saya juga katakan pada diri saya, Tuhan ini sakit sekali, nggak kuat. Tapi jangan menyalahkan siapapun, jangan berlama-lama menyalahkan diri sendiri. Terima rasanya, ini sakit bang, nggak kuat. Itu sebetulnya lagi diobok-obok cara pandang lama yang nggak relevan lagi. Ya. Harus dihancurkan, harus dialfalakkan. Harus disiwakan ya Bang. Siwa datang. Harus datang siwa. Nah pada saat itu baru kita kembali tulus, murni, ngaku. Nah saat itulah kita jadi betul tahu, ya Tuhan hanya Engkau yang aku inginkan. Insya Allah. Nah pada saat itulah Tuhan membukakan, reveal. Ini aku datang. Tinggalkan kedua teropah. Ya. Sadaran objek pada fisik, objek pada pikiran. Baru kita masuk ke lembah tua kan, kolbu. Itu Musa kan begitu di surat Toha. Ya. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan kita bisa berbagi ini juga kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan ya Nadia atur aja nanti kita buat book sharing ya. Insya Allah. Bisa offline ya, bisa offline, bisa hybrid, nanti kita offline tapi yang akses online juga ntar kita bikin, mudah-mudahan segera. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Bang, nggak usah pakai konklusi, tadi kita kan kita kan ngobrol ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih, silakan diputer-puter lagi kalau perlu. IG Live ini akan ada di feednya Bang Dame biasanya, rekamannya. Gitu, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Berkah Bang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.